Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Bu Rahma dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 136 Jakarta untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kalian belajar secara online, tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di WA grup kelas kalian masing-masing. Nah anak-anak, pertemuan hari ini, Kamis 23 Juli 2020, akan membahas materi tentang pengukuran. Siapkan buku catatan IPA kalian ya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sekarang kita akan melanjutkan materi. Jadi, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak. Bisa mengukur panjang meja, atau mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal kalian mau mengukur panjang dari sebuah ballpoint, diukur dengan menggunakan penggaris. Itu artinya, kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci atau ada juga sentimeter, seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan panjang dari ballpoint itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Ya, betul. Pintar. Panjang itu merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Jadi besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Aldi 110 cm. Itu berarti besarannya tinggi, kemudian satuannya cm. Baiklah, kita lanjut ya. Sekarang saya akan membahas jenis-jenis besaran. Besaran itu ada dua. Ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Kita bahas satu persatu ya. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau dia tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, contoh-contohnya itu ada dalam tabel ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, jadi besaran-besaran ini itu satuan-satuannya sudah ada. Maksudnya begini loh. Misal ya, kalian mau mengukur panjang dari sebuah meja. Ya tinggal kalian ukur saja dengan alat ukurnya. Bisa dengan penggaris, bisa dengan meteran. Kan satuannya sudah ada. Bisa meter, bisa sentimeter, seperti itu ya. Sedangkan besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di tabel ini ya. Ada kecepatan, ada massa jenis, luas, volume, gaya, energi, dan lain sebagainya. Jadi contohnya begini ya. Misal kalian mau mengukur kecepatan seorang anak yang sedang berlari.
Nah, kecepatan itu tidak bisa langsung diukur, jadi butuh besaran-besaran pokoknya, yaitu jarak dan waktu. Jadi kalian ukur dulu itu jarak atau panjang lintasan larinya dan juga waktunya. Setelah itu, barulah kalian bisa hitung kecepatannya dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis alat ukur. Nah, ini untuk alat ukur panjang ya. Ada mistar atau penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Kemudian untuk alat ukur massa, itu ada neraca ya. Neraca digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Untuk alat ukur suhu itu ada termometer. Bisa termometer ruang, bisa termometer klinis atau termometer badan. Apakah kalian tahu apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan pengukuran yang sama. Untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Desimeter, sentimeter, milimeter. Jika kelinci berpindah dari atas ke bawah, maka setiap tangganya akan dikali 10. Tetapi jika kelincinya berpindah dari bawah ke atas, maka setiap tangganya akan dibagi 10. Jika kamu mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, maka siapa saja yang mengukur meja tersebut dengan meteran akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Lalu selanjutnya, satuan tidak baku. Apakah kamu tahu apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda, bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Jenis-jenis satuan tidak baku diantaranya ada jengkal, depa, hasta, dan langkah. Jika setiap orang mengukur panjang sebuah meja dengan jengkal, maka hasil pengukuran masing-masing dari mereka akan berbeda-beda, karena setiap orang memiliki jengkal tangan yang berbeda. Papan tangga satuan baku pada besaran panjang. Cara menggunakan media pembelajaran ini, yang pertama, siapkan soal. Contohnya, panjang meja adalah 150 cm. Jika diubah ke meter, berapa meterkah panjang meja tersebut? Langkah kedua, letakkan gambar stik es krim pada kotak sentimeter, kemudian pindahkan ke meter. Hitunglah berapa kali stik es krim berpindah. Langkah ketiga, jika berpindah dari atas ke bawah, maka setiap kotaknya dikali 10. Namun, jika stik es krim berpindah dari bawah ke atas, maka setiap kotaknya dibagi 10. Langkah keempat, coba selesaikan soal tadi.
150 cm sama dengan titik-titik meter. Karena dari sentimeter ke meter, stik es krim berpindah 2 kotak, maka harus dibagi 100. 10 kali 10. Berarti 150 dibagi 100 sama dengan 1,5 meter. Cukup sekian dan terima kasih. Mistar ukur atau yang biasa kita kenal sebagai penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki 2 skala ukuran, skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah sentimeter, dan skala terkecilnya adalah milimeter. Skala terkecil pada mistar adalah 1 milimeter. Jarak antara skala utama adalah 1 cm. Ketidakpastian pada alat ukur adalah setengah dari skala terkecil. Jadi, ketidakpastian pada mistar adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Jangka sorong merupakan alat ukur yang lebih akurat daripada mistar. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan luar sebuah benda, dan juga bisa untuk mengukur kedalaman. Skala terkecil pada jangka sorong adalah skala nonius. Skala nonius memiliki jumlah 20 dalam 1 mm. Maka skala terkecil pada jangka sorong adalah 1 mm dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,05 mm, yaitu 0,025 mm. Cara membaca jangka sorong adalah dengan membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi pada contoh ini adalah 22 mm. Setelah itu, kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada contoh ini adalah skala nonius pada posisi 7,5 ini. Maka artinya jari-jari benda ini adalah 22 ditambah 0,75 sama dengan 22,75 mm dengan ketidakpastiannya 0,025 mm. Seperti pada jangka sorong, mikrometer skrup memiliki skala utama dan skala nonius. Benda yang dapat diukur dengan mikrometer skrup adalah ketebalan suatu benda dengan cara memutar skrup hingga menjepit benda tersebut. Skala nonius pada mikrometer terbagi menjadi 50 bagian dalam 0,5 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Maka ketidakpastiannya adalah 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup adalah dengan membaca skala utama yang terakhir sebelum skrup dan kemudian menambahkan skala noniusnya. Pada contoh ini, skala utamanya ada 6 mm dan skala noniusnya adalah pada 45. Maka artinya pengukuran ini adalah 6 ditambah 0,45 sama dengan 6,45 mm dengan ketidakpastiannya 0,005 mm. Stopwatch merupakan salah satu alat ukur waktu yang sering digunakan. Skala utama pada stopwatch adalah detik dan skala terkecilnya adalah milidetik. Pada stopwatch digital umumnya, skala terkecilnya adalah 0,01 detik sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 detik. Terdapat banyak jenis alat ukur massa, contohnya neraca Ohaus, neraca pegas, dan timbangan. Setiap alat ukur massa ini memiliki cara pengukuran yang berbeda-beda dan tentunya skala yang berbeda. Ketidakpastian dalam alat ukur massa tetaplah sama, yaitu setengah dari skala terkecilnya. Jika kita melakukan eksperimen, kita akan mengukur satu hal yang sama secara berulang-ulang. Hasil dari pengukuran pada akhirnya merupakan hasil rata-rata yang dituliskan seperti ini. X rata-rata adalah total nilai semua data dibagi jumlah data yang ada. Untuk menentukan ketidakpastian gabungan, rumusnya adalah seperti ini, ya. Artinya, ketidakpastian gabungan adalah akar dari jumlah dari hasil tiap pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah data minus 1. Hasil pengukuran itu sendiri bisa kita tuliskan seperti ini. X adalah X rata-rata ditambah ketidakpastiannya. Jika mau dinyatakan dalam bentuk persen, maka dirumuskan ketidakpastian relatif sama dengan ketidakpastian dibagi nilai data dikali 100%.
Untuk ketidakpastian gabungan dalam hal pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa dibuat ringkasannya di dalam buku catatan IPA kalian. Dan silahkan mengisi kuis kedua mengenai materi pengukuran yang linknya sudah Ibu kirim ke WA grup kalian masing-masing. Jangan sampai terlambat ya, karena ada batas waktunya. Ditutup kuisnya jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.